sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian ya di sebagian masjid ada kultum, ya majelis ilmu, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas kerja, kajian di sore hari, masih kemudian ya berbuka puasa, kemudian melakukan sholat malam, qiyamul lail di awal waktu yaitu sholat tarawih, masih sekarang dilanjutkan dengan majelis ilmu, ya. Betapa indahnya kondisi-kondisi seperti ini yang mungkin akan sangat jarang didapati jika di luar bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Betapa banyak antum lihat sendiri, ya, orang-orang mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, dengan hal-hal yang tidak ada timbangan kebaikannya dunia maupun akhirat. Ya, kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengisi waktu kita dengan hal yang baik, terutama hal positif untuk kebaikan akhirat. Ini merupakan karunia yang tidak bisa dihitung dengan ya rupiah atau tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Ya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Tafsirul Khalaf bidhabitil usul allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf. Tafsirul Khalaf yaitu memberikan informasi, pemberian ilmu kepada orang-orang belakangan yaitu kita, ya, pemberian ilmu berkaitan dengan dhabit al-usul yaitu ketentuan dasar-dasar pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Pemberitahuan kepada kita orang-orang yang datang belakangan, ya, yang datang setelah salaf agar mengetahui pokok-pokok dan fondasi, ya, Ahlussunnah wal Jamaah allati man khalafaha, di mana jika ada orang-orang yang menyelisihinya kharaja an manhajis salaf, maka dia akan keluar dari manhaj salaf atau keluar dari bagaimana metode beragama para kaum salaf. Ini menjadi penting, ya, agar kita tahu dasar-dasarnya apa sehingga nanti kita tidak blunder, ya, tidak bermudah-mudahan mengeluarkan orang dari ahlu sunnah padahal mereka ahlu sunnah, juga tidak bermudah-mudahan memasukkan orang-orang yang menyimpang kepada lingkup ahlu sunnah padahal sejatinya mereka bukan bagian dari ahlus sunnah. Nah, kemarin sudah kita baca, ya, muqaddimah, ya, permulaan, belum selesai semuanya, yang mana kurang lebih ringkasannya adalah di awal mula beliau, ya, penulisnya Dr. Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad bin Shadiq An-Najjar, ya, Ahmad Muhammad Shadiq An-Najjar, salah seorang ulama muda di Libya, ya, alumnus Universitas Islam Madinah. Di buku ini, ya, menjelaskan bahwa beliau awal mula menjelaskan bahwa para salafus saleh adalah orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariatnya, menolong agamanya, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan, ya, dengan kebaikan ideologi mereka, ya, dan selamatnya manhaj mereka. Bahkan Allah telah memuji dalam banyak ayat, memuji para salafus saleh dari kalangan para sahabat terkhusus, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi salafus saleh punya kesenioritasan, ya, mereka senioritas dalam masalah bagaimana cara beragama yang benar, dan juga mereka punya fadl, punya keutamaan yang tidak diberikan kepada orang yang lainnya. Karena mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW, muridnya Nabi. Sebagaimana para tabi'in, muridnya para sahabat langsung. Tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Yang mana mereka dikhususkan dalam satu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang sudah ma'ruf di tengah, ya, kalangan para penuntut ilmu, ya, bahwa Nabi SAW mengkhususkan 3 kurun atau 3 generasi. Beliau mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik era adalah era saya, kemudian era setelahnya dan setelahnya, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kita hidup di era sekarang banyak fitnah yang silih berganti datang. Tidaklah ada fitnah ujian di tengah kaum muslimin datang kemudian selesai, melainkan kemudian datang fitnah yang lainnya. Dan kemudian beliau menjelaskan bahwa sejatinya manusia, kaum muslimin, mereka sejatinya mencintai para salaf, ya, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Walaupun realitanya nanti kecintaan mereka, ya, tidak mesti kemudian terrealisasi dalam amalan dan ideologi yang akhirnya dipegang.
Mereka mengaku cinta. Makanya kalau kita lihat banyak orang yang mengaku dirinya aswaja. Saya aswaja, kamu aswaja, fulan juga aswaja. Tapi realita kecintaan mereka dengan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, ini lingkup makna luasnya, lingkup sempitnya nanti adalah pengikut salaf ya, atau ahlul hadis ya, atau apa namanya istilah-istilah yang lainnya, yang mana mereka mengakui hal itu, tapi secara realita walaupun nanti akhirnya dilihat tidak sesuai, tapi sejatinya mereka suka ya, sejatinya mereka menyukainya. Bahkan sampai mereka nanti ada orang-orang yang mengaku menisbahkan dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah atau kepada salafiyah, tapi sejatinya tidak seperti ya aslinya, realitanya berbeda, dan justru mereka membuat hal-hal baru, tapi untuk melariskan amalan yang mereka buat hal baru tadi agar laris di tengah masyarakat, mereka menisbatkan ini amalannya aswaja, ini amalannya salafiyah gitu. Nah, karena fenomena yang seperti ini, kemudian banyaknya nanti berpecahan ya. Ada fulan, kamu ikut aswaja yang mana? Kamu ikut salafi yang mana? Salafi fulan, salafi jihadi atau yang mana? Sebagaimana disampaikan oleh Syekh di sini, ya, sampai kemudian karena ada yang gulu berlebihan dalam itu sampai kemudian orang salah paham, ya. Ada orang-orang yang salah paham, akhirnya kemudian mengingkari, ya. Karena salah paham akhirnya mengingkari penisbatan diri kepada salaf. Oh, kamu tidak boleh bilang salafi. Itu biasanya menjurus kepada radikalisme. Itu kepada menjurus pada kekerasan. Akhirnya ada orang yang mengingkarinya. Padahal kita tahu bahwa penisbatan kepada mereka adalah penisbatan secara syar'i dan dibolehkan. Ya, sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan la aiba liman intasaba ila manhajis salaf fa inna manhajis salaf la yakunu illa haqqan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada aib bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada metode para salaf dalam beragama. Karena metode mereka tidaklah ada kecuali di atas kebenaran. Tapi karena ya berpecah, ya bercampur, nama-nama ini tercampur dalam benak manusia, apalagi orang awam yang tidak bisa membedakan, akhirnya kemudian mereka berprasangka buruk. Ya. Nah, karena fenomena inilah, maka kemudian ada orang-orang yang mengaku dirinya mengaku ikut aswaja atau dirinya ikut dalam lingkup yang lebih sempit, salafi, ya. Kemudian apa? Ketika ada yang keliru dari orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah, kemudian yang disalahkan adalah metodenya. Nah, ini kemudian beliau sampaikan itu keliru. Ya. Tidak setiap orang mendakwakan dirinya salafi kemudian pantas dia berhak untuk mendapatkan label itu. Sebagaimana ada orang yang mengaku-ngaku muslim tapi realitanya, akhlaknya, kelakuannya tidak sesuai dengan Islam, ya, maka dia tidak pantas disebut muslim. Misalnya pokok-pokok akidah Islamnya dia berbeda misalnya. Dia ngaku muslim, tapi sejauh ini mencela Islam. Seperti yang antum lihat para buzzer, ya, para influencer yang mengaku dirinya muslim, tapi justru malah mencela Islam. Justru kalau Islam naik, dia menggembosi. Kalau Islam ada masalah, dia yang pertama kali membakar api emosi ya orang-orang agar benci. Nah, ini orang yang tidak selayaknya. Nah, misalnya ada orang yang demikian, dia ngaku muslim, kemudian dia salah, kan yang kita salahkan bukan Islamnya. Bisa jadi orangnya yang minim pemahamannya atau pendek pemahamannya, tidak bisa pemahamannya mencakup semuanya, akhirnya keliru, ya yang kita salahkan personalnya, bukan kita salahkan agama Islamnya. Sebagaimana kalau ada orang yang mengaku dirinya salafi misalnya dan dia punya kekeliruan, maka jangan kita salahkan metodenya. Bisa jadi orang ini ngajinya bolong-bolong. Bisa jadi dia ketika dengar ustadznya menjelaskan bisa jadi sepotong-sepotong dan dia terapkan ya frontal di tengah masyarakat padahal sejatinya tidak demikian. Nah, misalnya salah demikian, ya salahkan personalnya, orangnya. Apakah dia benar-benar orang yang merepresentasikan manhaj salaf dengan benar atau tidak? Atau dia cuma hanya sekedar orang yang mengaku-ngaku, cuma sekedar dari sisi pakaian, wong katoke cungklang misalnya, jenggote itu, kemudian salafi belum tentu ya. Nah, ini ya yang kemudian Syekh kemudian ingin menjelaskan pokok pondasi manhaj salaf itu apa saja gitu. Yang mana yang penting orang nanti berpegang dengan pondasi ini ya dia salafi, entah ada orang yang mengakuinya atau tidak gitu. Jadi tidak usah kemudian melihat pandangan orang, kamu dipandang orang salafi, kemudian baru salafi, enggak. Yang penting berpegang dengan pondasi ini dialah orang yang ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, atau Ifa al-Mansurah, atau ahlul hadis, ya. Atau orang yang ikuti metode manhaj salaf. Walaupun orang lain tidak memperdulikannya,
Jika yang penting dia berpegang dengan pondasi ini, maka cukuplah bagi dia. Ya, sebagaimana jika ada orang mengeluhkan ini fulan ini di dalam lingkup aswaja, dia salafi, tapi ternyata amaliyahnya ternyata banyak menyelisihi. Nah, nanti kita akan pelajari bersama di sini. Nah, jadi intinya jangan bermudah-mudahan mengeluarkan orang dari lingkaran ahlu sunnah, juga jangan bermudah-mudahan memasukkannya. Makanya kemudian beliau mengutip beberapa ucapan para ulama, ya, salah satunya dalam kitab As-Sunnah li Imam Al-Khallal, ya. Dalam ucapan kitab As-Sunnah dari Imam Al-Khallal, beliau mengutip satu ucapan ulama salaf mengatakan ikhrajun nas minas sunnati syadidun. Mengeluarkan orang dari lingkaran lingkup ahlu sunnah itu berat. Ya. Mengklaim orang itu ahlul bid'ah itu berat. Bukan perkara yang ringan. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh. Maksudnya adalah kita harus tahu benar-benar argumennya gitu. Kita benar-benar tahu dalilnya. Baru kita ngomong fulan bukan bukan orang yang berada di atas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau orang bukan di atas dakwah manhaj salaf. Jadi ketika kita mengatakan fulan ahlul bid'ah, ini berat, harus konsekuensinya berat. Harus benar-benar kita paham betul masalah yang sedang kita hadapi. Makanya dikatakan ikhrajun nas minas sunnah syadidun. Mengeluarkan orang dari ahlu sunnah ini perkara yang bukan perkara enteng, syadid, perkara yang berat. Kemudian beliau juga mengutip perkataan Al-Imam Ad-Darimi, ya, dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada kaum Jahmiyah. Ad-Darimi mengatakan wal bid'atu amruha syadid. Perkara bid'ah itu perkara yang berat. Wal mansubu ilaiha sayyi'ul hal baina azhuril muslimin. Dan orang kalau kita sampai ngomong bid'ah kemudian kita sandarkan kepada satu kaum atau satu kelompok, orang yang disandarkan kepadanya bid'ah, dia adalah sayyi'ul hal baina azhuril muslimin. Maka kondisi orang yang kita klaim tadi pasti kondisinya akan buruk di tengah-tengah kaum muslimin. Fala ta'jalu bil bid'ati hatta tastayqanu wa ta'lamu ahaqqan qala ahadul fariqaini am batila. Maka jangan sampai kalian terburu-buru, ya, mengucapkan fulan ahlul bid'ah sampai kalian benar-benar yakin dan kalian benar-benar mengetahui apakah sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil yang disampaikan oleh mereka. Jadi kalau kita benar-benar tahu ini memang sesuatu yang batil, sesuatu yang menyelisihi, baru kita berani menisbahkan kebid'ahan ini kepada satu kelompok atau kepada fulan. Tapi kalau kita sendiri masih tidak tahu, nah ini bentar dulu. Mendingan orang yang kompeten aja yang ngomong, kita nggak usah ikut-ikutan. Wa kaifa tasta'jiluna antansibu ilal bid'ah aqwaman fi qaulin qauluhu. Bagaimana bisa Anda terburu-buru untuk menisbatkan kebid'ahan kepada satu kaum atas suatu statement yang mereka sampaikan. Wala tadruna annahum ashabul haq fi qaulihim dzalika am akhtau. Padahal sejatinya kalian tidak tahu apakah mereka benar-benar perkataannya itu bersesuaian dengan kebenaran atau menyelisihi. Ketika ditanya, fulan ahlul bid'ah. Bid'ahnya dalam hal apa? Orang ngerti ya. Pokoknya ahlul bid'ah. Nah, kalau sampai ketika kita menisbatkan fulan mubtadi, ahlul bid'ah, kemudian kita ditanya, tidak tahu bid'ahnya yang mana, kekeliruannya yang mana, kebenaran yang mana, mending diam. Mending tanya kepada yang kompeten. Mas, kalau jenengan pengen tanya, jelasnya seperti apa, tanya pada fulan. Pada ustadz fulan misalnya, atau fulan yang lebih tahu. Saya tidak tahu. Ketika jenengan tidak tahu, ya, maka afdolnya adalah diam. Barangkali apa yang Anda pahami keliru dari penyampaian si ustadz. Ustadz menyampaikan gini, yang kita pahami, kita serap beda, kemudian kita memvonis orang. Nah, ini bahaya. Padahal kita tidak tahu apakah benar atau keliru apa yang dia sampaikan. Ya. Jadi satu sisi ketika ada orang keliru, ya kita mengingkari. Sisi lain juga kita jangan bermudah-mudahan mengelilurkan orang. Nah, kalau sampai menisbatkan kebid'ahan kepada orang dan ternyata orang tersebut tidak berhak mendapatkan nisbah, itu bahaya. Ya, beliau mengatakan, kaifa tasta'jiluna an tansibu ilal bid'ah aqwaman fi qaulin qauluhu wa la tadruna annahum ashabul haq fi qaulihim dzalika am akhtau. Wa la yumkinukum fi madhhabikum an taqulu li wahidin minal fariqain lam tusibil haqqa bi qaulika wa laysa kama qulta. Dan tidak memungkinkan
ya dalam madhab kalian, madhab Anda untuk kalian mengatakan kepada salah seorang dari dua kelompok itu, tiba-tiba kita seenaknya, lam tusibil haq biqaulika, Anda tidak benar dalam statement Anda, walaysa kama qulta, dan padahal tidak seperti apa yang Anda katakan gitu. Ya maksudnya mengklaim ini salah ini benar itu tidak hanya sekedar komen nggonku ngene, nggonmu ngono. Tapi kita harus bisa mendatangkan buktinya. Ya, kita harus bisa membedakan gitu. Beliau melanjutkan, faman asfah min madhhabi fi madhhabihi wa ajhal mimman yansibu ilal bid'ah aqwaman yaqulu la nadri ahwa kama qalu am laisa kadzalik. Maka kalau demikian, kalau ada orang yang menisbatkan kebid'ahan kepada orang lain padahal dia tidak tahu alasannya, beliau katakan, maka siapa yang lebih kurang akalnya dan siapa yang lebih bodoh daripada orang yang menisbatkan kebid'ahan kepada satu kaum padahal dia mengatakan kami tidak tahu. Mengatakan si fulan bid'ah tapi kami tidak tahu ya. Apakah yang mereka katakan itu benar ataukah salah? Dia sendiri masih ragu statement fulan ini ya benar atau keliru, tapi sudah terburu-buru untuk memvonis fulan ahlul bid'ah. Wala ya'manu fi madhhabihi an yakuna ahadul fariqaini ashabul haq wa sunnah fasammahu mubtadi'ah. Dan tidak aman ya dengan madhab yang demikian atau dengan cara yang demikian untuk menjadikan salah satu dari dua kelompok sejatinya mereka bersesuaian dengan kebenaran dan bersesuaian dengan sunnah, tapi ya diberi nama mubtadi. Padahal sejatinya fulan ini bisa jadi bersesuaian dengan kebenaran dan bersesuaian dengan sunnah, tapi dia vonis bahwa fulan mubtadi ahlu bid'ah. Wa la ya'manu fi da'wahu an yakuna al-haq batilan. Juga merupakan suatu hal yang tidak aman ya ketika ada orang yang mengklaim mendakwakan sesuatu yang hak padahal sebaliknya adalah sesuatu yang batil, atau sebaliknya harusnya sunnah tapi dianggap bid'ah. Hadza dhalalun bayyin wa jahlun ghairu shaghir. Yang sedemikian adalah kesesatan yang sangat nyata dan kebodohan yang bukan perkara yang remeh. Jadi maksudnya adalah satu sisi kalau ada orang keliru ya kita mengingkari hal itu, tapi sisi lain kita harus benar-benar tahu kesalahannya seperti apa sehingga pantas enggak dikatakan ahlul bid'ah. Apakah itu kesalahan cuman dalam ranah ijtihadiyah yang di situ ya ulama muktabar mengakui masih memperbolehkan dan itu masih dalam koridor ahlu sunnah atau enggak? Maksudnya jangan sampai setiap kesalahan kemudian dihukumi sebagai kebid'ahan, kemudian kita menisbatkan orang-orang yang keliru tadi kemudian menjadi ahlul bid'ah padahal mereka tidak berhak untuk dapat label itu. Maksudnya demikian. Nah, makanya perlu di sini kemudian nanti beliau akan jelaskan. Beliau menyampaikan wa min huna azamtu bi'aunillah, dari apa yang saya jelaskan ya sebelumnya tadi, maka saya kemudian bertekad meminta pertolongan kepada Allah ala idahid dhabit alladhi yu'rafu bihi usul a'immatis salaf, yang dengannya saya bertekad untuk menjelaskan dhabit yaitu ketentuan-ketentuan di mana dengannya kita bisa mengetahui usul a'immatis salaf. Kita bisa mengetahui pondasi-pondasi, dasar-dasar pegangan beragama para imam-imam salaf, yaitu para ulama-ulama dahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya dalam mereka beragama itu pondasinya kayak apa. Allati man akhadha biha zahiran wa batihan sahhalahu an yantasiba ilaihim, di mana kemudian ketika sudah tahu pondasinya, usul-usulnya tadi seperti apa dan kita bisa mengambilnya secara zahir dan batin, maka sah bagi dia untuk menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Wa man khalafaha kana da'iyan fi intisabihi li salafus salih. Adapun yang kemudian dia cuma mendakwakan tapi akhirnya realitanya menyelisihi, maka dia hanya orang yang mendakwakan dirinya ikut manhaj salaf tapi sejatinya bukan dari mereka. Wa qad tadammanat khuttatu hadzal bahthi mabhasain. Dan kerangka pembahasan ini saya bagi kepada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-mabhasul awal, dhabitul usul allati tamayyaza biha a'immatus salaf an ghairihim. Ya, akan ada dua pembahasan. Pembahasan pertama beliau sampaikan berkaitan dengan ketentuan usul, yaitu ketentuan pondasi-pondasi ya allati tamayyaza biha a'immatus salaf, yang dengan pondasi-pondasi cara beragama tadi para imam salaf akan berbeda dengan yang selain mereka. Wa hukmu man khalafaha, dan hukum menyelisihi pondasi-pondasi atau dasar-dasar beragama tadi. Jadi akan dijelaskan pondasi-pondasinya apa, yang mana dengan pondasi-pondasi ini
itulah yang membedakan antara para ulama salaf dengan yang selainnya. Jadi pondasi-pondasi ini yang membedakan antara ulama salaf dengan yang selain mereka. Dan hukum bagi orang yang menyelisihi pondasi-pondasi ini seperti apa? Itu nanti akan dikumpulkan dalam pembahasan pertama. Pembahasan kedua, hukmul muayyan idza khalafa aslan. Hukum yang kedua, pembahasan kedua adalah menghukumi personal, menghukumi individu. Setelah di pembahasan pertama dijelaskan pondasinya ini, itu pondasi yang dipegang oleh para ulama salaf. Kemudian hukum menyelisihinya gimana, apakah halal atau haram. Nah, kemudian pembahasan kedua adalah tanzilul hukum 'alal muayyan, yaitu menerapkan hukum ini kepada setiap personal orang yang menyelisihinya, ya. Idza khalafa aslan min usuli a'immatis salaf. Jika misalnya ada personal tertentu menyelisih pondasi ini, apakah nanti akan langsung dikeluarkan dari manhaj salaf atau tidak. Nah, itu dua pembahasan yang akan dibawakan oleh Syekh. Ya, jam berapa ini? Ya, sedikit lagi. Sampai 21.10 ya. Nah, kita akan masuk ke hadza wallaha as'alu an yaj'ala 'amali khalisan liwajhil karim. Ini yang saya jelaskan dan saya meminta kepada Allah agar menjadikan amal yang saya kerjakan ini benar-benar ikhlas, tulus untuk mendapatkan wajah Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, wa an yanfa'a bihil muslimin, dan agar bermanfaat bagi kaum muslimin, wa yaj'aluhu li zakhran yaumiddin, dan semoga ini menjadi zakhr, yaitu tabungan bagi diriku kelak di hari pembalasan. Nah, beliau masuk ke pembahasan yang pertama. Dhabitul usul allati tamayyaza biha a'immatus salafi an ghairihim wa hukmu man khalafaha. Pembahasan pertama, ketentuan ya, dasar-dasar, ketentuan pondasi-pondasi yang dengannya para imam salaf berbeda dari yang selain mereka. Dengan pondasi-pondasi ini yang dipegang oleh para imam salaf, mereka menjadi berbeda ya dengan yang selain mereka. Ya berarti yang bukan salaf, ya, para ahlul bid'ah. Jadi bagi yang punya pondasi-pondasi ini, inilah yang dipegang oleh para ulama salaf, yang membedakan antara mereka dengan yang selain mereka. Wa hukmu man khalafaha, dan hukum bagi orang yang menyelisihi pondasi-pondasi ini. Beliau menjelaskan, inna li a'immatis salaf minas sahabah wa man ittaba'ahum bi ihsan usulan ittafaqu 'alaiha. Sesungguhnya para imam ya, para ulama salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka memiliki usul, mereka memiliki pondasi-pondasi ya yang disepakati, ya, mereka memiliki pondasi-pondasi cara beragama ittafaqu 'alaiha, yang mereka menyepakati hal tersebut, pondasi-pondasi ini. Wa dzammu man khalafaha, yang mana mereka juga mencela orang-orang yang menyelisihi pondasi-pondasi ini. Wa sammuhu bil bid'ah, dan yang menyelisihinya itulah yang dinamakan kebid'ahan. Wa akhrajuhu min dairati ahli sunnah, dan yang sampai menyelisihi pondasi-pondasi ini usul ya, poin-poin penting yang sampai diselisihi, maka dia bisa keluar dari lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Hadhil usul allati tamayyaza biha a'immatus salaf an ghairihim, pondasi-pondasi atau usul atau poin-poin penting yang membedakan antara imam-imam salaf, para ulama salaf dengan yang selain mereka, min ahlil ahwa, dari para ahli ahwa, yaitu ahli hawa nafsu. Maksudnya di sini kaum yang sering mengikuti kebid'ahan. Ta'udu ila amrain, ya, pondasinya kembali kepada dua inti. Kembali kepada dua inti. Dua asal. Yang pertama adalah masdarut talaqi. Yang pertama adalah masdarut talaqi, yaitu sumber dalam pengambilan agama. Ya. Jadi usul yang inti yang pertama adalah sumber pengambilan agama. Nah, para ulama salaf, sumber pengambilan agamanya mereka sepakati dari tiga hal. Al-Quran, Alkitab, wa sunnah, wal ijma'. Ya, sumber pengambilan agama para ulama salaf adalah tiga hal. Pertama Al-Quran, kemudian sunnah, hadis Nabi SAW, dan ijma', konsensus ulama. Ya, konsensus ulama.
Beliau menjelaskan fa'a'immatus salaf as-salih yastamidduna dinahum minal kitabi was sunnati wal ijma'. Para imam salafus salih mereka mengambil agama mereka dari Al-Qur'an, dari sunnah dan dari ijma', ya, dan dari ijma'. Ijma' itu konsensus ulama, kesepakatan bersama yang tidak ada penyelisihnya di situ. La ya'khuduna aqaidahum illa min hadhil usulus tsalatsa. Nah, beliau menjelaskan, mereka para imam salaf mereka tidak mengambil akidah mereka, ideologi mereka kecuali dari tiga hal ini, tiga sumber ini. Quran, hadis dan ijma'. Perlu digaris bawah ya. Ini berkaitan dengan akidah, ya. Kalau berkaitan dengan fikih nanti beda lagi. Ya, kalau fikih nanti sumbernya ada lebih banyak lagi. Ya, fikih berkaitan dengan amaliyah. Kalau ini berkaitan dengan akidah. Akidah di sini yang diambil adalah dari Quran, hadis dan ijma'. Kalau dari masalah fikih nanti lebih luas lagi. Para ulama nanti yang disepakati adalah 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas dalam masalah fikih, ya. Dalam masalah fikih. Soalnya kita menghukumi masalah-masalah amaliyah nanti tidak semua dengan Quran, hadis dan ijma'. Ada yang dengan qiyas, analogi. Seperti kita kemudian membahas tentang hukum zakat fitrah dengan beras. Nabi nggak ada beras zaman Nabi. Hukum zakat mal dengan uang. Zaman Nabi nggak ada uang, adanya emas, perak, ya, dirham, dinar. Ya. Hukum nanti menghukumi minuman keras, khamar, selain khamar misalnya sabu-sabu, narkotika, dengan apa? Semuanya dengan qiyas. Ya. Semuanya dengan qiyas. Nah, itu nanti dalam masalah fikih beda. Kalau ini yang sedang diperbincangkan masalah akidah, makanya di sini dikatakan la ya'khuduna aqaidahum illa min hadhil usul as-salatsa. Mereka tidak mengambil sumber ideologi mereka kecuali dari 3 sumber tadi, Quran, hadis, kemudian ijma'. Adapun masalah fikih nanti lebih luas. Ya, yang disepakati ada 4, ya, Quran, hadis, ijma', qiyas, bisa aja nanti ditambah qaulus sahabi, bisa aja ditambah amalu ahlil Madinah, perbuatan penduduk Madinah, bisa aja istihsan, bisa aja masalih mursalah, ya, dan yang lainnya. Ya, dalam masalah fikih nanti lebih luas. Masdar talakinya bisa banyak, tapi dalam masalah akidah hanya 3. Dikatakan beliau Quran, hadis dan ijma'. Fala yuqaddimuna 'alaiha qaula ahadin minan nas. Maka tidak boleh, ya, mengedepankan, mendahulukan statement dari salah seorang manusia, ya, mendahului Quran, hadis dan ijma'. Tidak bisa ngomong misalnya Quran sudah ngomong gini, hadis sudah ngomong gini, ya, kemudian dia ngomong, ustadku ngomongnya ini, kiaiku bilang gini kok, misalnya. Tidak bisa. Ini juga dalam masalah, ya, ideologi seperti wala yahtajuna bil akal, juga tidak bisa, ya, berdalil, berargumentasi dengan akal. Dengan akal. Wala ghairahu ala hisabil wahyi. Tidak bisa berargumentasi dengan akal atau juga dengan selainnya mendahului wahyu. Bal yaj'aluna tabi ahlil manquli la matbu'ah. Bahkan misalnya akal dan yang selainnya itu, ya, hendaklah dijadikan yang mengekor, ya, yang ngikuti mankul. Mankul itu maksudnya Quran, hadis. Jadi akal jika misalnya ternyata bertentangan, ya udah ikut Qurannya aja, hadisnya. Misalnya dalam masalah memahami sifat-sifat Allah misalnya, kok ini nggak masuk akal toh? Ya udah ngikutin aja, ikuti Quran dan hadis demikian. Bukan Quran yang diikutkan kepada akal, atau bukan hadis yang diikutkan dengan akal. Bal yaj'aluna tabi'ah, jadi menjadikan apa saja tadi, ya, menjadikan akal, menjadikan pendapat seseorang itu nanti yang ikut kepada mankul, ikut kepada Quran dan hadis dan ijma'. La matbu'ah, bukan malah akal yang diikuti. Faman khalafa salaf fi masdari talaki, barang siapa ada orang-orang yang menyelisih para salaf dalam masdar talaki, yaitu dalam sumber pengambilan agama, lam yakun minhum, maka mereka bukan termasuk dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Wala ala hadihim, dan mereka tidak berada di atas petunjuk mereka. Wa yu'addu min ahlil ahwa'i wal bid'ah, justru mereka terhitung sebagai orang-orang ahli hawa nafsu dan kebid'ahan. Wa dzalika anna ahlal bid'ah yaj'aluna i'tiqadahum fi haqiqatil amri ala ghairi hadzal asal. Karena kenapa? Karena realitanya sejatinya memang ahlul bid'ah mereka, ya, menjadikan penyandaran pendapat mereka, ideologi mereka berbeda dengan apa yang menjadi sandaran bagi a'immah salaf, bagi para imam-imam para salaf. Wa inna ma'ala uqulihim wa ara'ihim wa azwaqihim.
Nah, orang-orang ahlul bid'ah mereka menyandarkan pendapat mereka dalam masalah ideologi dan semisalnya justru di atas nalar mereka. Pokoknya sandaran inti nalar. Ya. Seperti nanti orang-orang Mu'tazilah mereka lebih mengedepankan akal mereka. Hal-hal yang tidak masuk akal ya udah itu dijadikan sumber akalnya sebagai penentu kebaikan atau keburukan. Ya, dijadikan akal mereka, pandangan mereka dan juga perasaan. Ya, perasaan lebih dikedepankan. Perasaan, ya, nalar itu lebih dikedepankan daripada wahyu. Tsumma ba'da dzalika idza ra'au dalalatal kitab was sunnah wal ijma' tuwafiqu ma dhahabu ilaih. Kemudian setelah akal, perasaan ini dikedepankan, baru nengok ke Quran dan hadis. Kalau ada Quran dan hadis yang ternyata bersesuaian dengan apa yang mereka pegang, baru apa? Zahabu ilaihi istanasu. Baru mereka mengambilnya istiqnasan. Istiqnas itu cuma sebagai pendukung aja. Ya, cuma sebagai pendukung, bukan landasan inti. Wa illa lam yubalu biha. Tapi ternyata jika nanti ada Quran dan hadis yang menyelisihi, mereka tidak pedulikan. Mereka tidak pedulikan. Oke, mungkin sampai itu dulu. Pembacaannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.